Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin ihwal muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Kunci bahagia adalah syukur. Orang yang tidak bersyukur hidupnya tidak akan bahagia, hanya ditemani dengan gelisah dan resah antara masalah ke masalah sampai akhir hayatnya menderita. Salah satu contoh, ada seorang kaya raya, tanahnya berhektar-hektar tiada terhitung. Dia tidak bahagia lantaran ada sepetak tanah kecil yang tidak mau dijual kepadanya di tengah-tengah tanahnya dia. Ribuan hektarnya enggak terpikirkan, yang terpikirkan ya sepetak tanah itu yang mengganggu pikirannya karena nggak mau dijual, berada di tengah-tengah tanahnya dia. Padahal dia sudah punya ribuan hektar tanah. Suatu hari dia sholat dengan pekerja kebun dia. Habis sholat, si bosnya ini langsung keluar, tidak doa dulu, tidak zikir, tidak sholat ba'diyah, langsung keluar. Sementara yang pekerjanya dia doa dulu, zikir dulu, doa dulu, dan melakukan sholat ba'diyah. Selesai keluar ditanya sama bosnya, ngapain sih kamu lama-lama? Si pekerjanya bilang, wahai Tuhan, ya saya tadi kan zikir dulu, doa dulu, sholat ba'diyah dulu. Untuk apa kamu lakukan itu? Ya sebagai rasa syukur saya kepada Allah. Apa yang kamu syukuri? Hidup aja kamu numpang di tanah saya. Apa yang disampaikan si pekerja? Wahai Tuhan, apa yang tidak saya syukuri? Saya dijadikan jadi orang aja senang, tidak jadi monyet. Ya, udah gitu saya bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa makan, bisa minum, punya anak, punya istri. Saya hidup, ini aja tidak saya bisa syukuri semuanya. Bagaimana Tuhan bisa berkata seperti itu? Ternyata bosnya merenung dan merasa tertampar dengan jawaban si pekerjanya itu. Dia bilang, hari ini aku dapat pelajaran hebat dari kamu. Selama ini saya tidak bersyukur, selama ini saya tidak bahagia karena saya tidak bersyukur. Kamu yang hidupnya sederhana ternyata bisa bahagia karena bersyukur. Makanya jadilah ahli syukur. Kalau kita dapat mensyukuri nikmat yang ada, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat berikutnya kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat Allah tiada terhitung. Ya, kalau kita bersyukur, la azidannakum, Allah tambahkan nikmatnya. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak bersyukur, maka nikmatnya akan dibalas dengan siksa yang amat mengerikan. Nauzubillahi min dzalik. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Jemaah sekalian, kita mendapati Ramadan dan hanya yang bersyukur yang bahagia. Yang tidak bersyukur biasa saja. Ramadan biasa saja, dapat Ramadan biasa saja. Tidak ada merasa istimewa dikasih Allah, tidak merasa dapat sesuatu yang hebat, yang besar dari Allah. Tapi bagi yang bersyukur akan sangat bahagia. Para salafus saleh 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala.
Doanya terus saja itu. 6 bulan sebelumnya, ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan. Terus nggak berhenti memohon agar dapat Ramadan. Betapa dinantinya, berapa dirindukannya. Sekarang bisa kita bayangkan betapa bahagianya sesudah 6 bulan itu dikasihnya oleh Allah Ramadan. Betapa bahagianya, betapa nikmatnya. Jadi orang-orang yang bersyukur atas Ramadan di dunia aja udah senang dan bahagia. Sementara yang tidak bersyukur biasa saja. Lebih-lebih nanti di akhirat akan lebih mendapatkan nikmat dengan surga Ar-Rayyan, surga khusus, pintu khusus bagi yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, ya, mensikapinya dengan rasa syukur. Ada pintu Ar-Rayyan dan sudah masuk semuanya, ditutup kembali pintu itu dan tidak ada yang masuk lagi. Lebih-lebih nanti. Lalu juga hadiahnya Allah, wa anna azibih, ya, Allah langsung yang akan memberikan hadiah itu. Artinya orang-orang yang saum Ramadan dengan benar akan bertemu dengan Allah, menerima hadiah perjuangan selama Ramadan yang kita lakukan. Keindahan yang hebat luar biasa, kenikmatan yang mestinya dinanti oleh kita sekalian. Para salafus soleh menanti itu dan dia memohon, dan ketika dapatnya betapa bahagia. Seperti bahagianya bapak ibu kehilangan anak, diminta terus ke Allah, tiba-tiba dapat anak itu, betapa kita senang dan bahagia. Nah, ini semoga kita yang termasuk, yang di sini termasuk yang bahagia. Bapak ibu kira-kira bahagia tidak? Bahagianya lemes gitu. Bahagia bapak ibu? Bahagia, harus bahagia. Nah, ciri bahagianya tentunya bisa terlihat dalam kita mensikapi Ramadan, tidak sekedar ucapan saja. Jemaah sekalian, kita bayangkan tuh para salafus saleh 6 bulan sebelumnya sudah punya program khusus untuk ibadah di bulan Ramadan. Sudah diprogramkan ibadahnya seperti apa, sudah direncanakan, sebab dia mengharapkan dapat, berarti sudah punya rencana yang tujuannya lillahi ta'ala, untuk meraih ridhonya Allah, untuk meraih pahala yang besar, untuk meraih rahmatnya Allah, ampunan Allah. Tentunya dia sudah punya program-program. Nah, demikian juga dengan kita. Tapi kadang-kadang programnya beda, Pak. 1 bulan mau Ramadan baru terpikir, ini sebentar lagi Ramadan, kira-kira menunya apa ya? Ibu-ibu udah sibuk ke tempat-tempat belanja. Bukan ibu-ibu yang di sini, yang di Afrika ya. Yang di sini sibuk, bapak-bapak pusing mikirin dana. Buktinya pengeluaran Ramadan lebih besar daripada di luar bulan Ramadan. Artinya ada program menu yang meningkat. Belum lagi mikirin mukenanya apa ya untuk nanti sholat tarawih. Sibuk cari mukena ke Tamrin City ya. Itu termasuk bagian, tapi jangan melupakan programnya. Sebab para jemaah sekalian, banyak juga yang dapat Ramadan ternyata merugi. Tidak sedikit manusia sudah dikasih Ramadan, dikasih kehebatan Ramadan, tetapi merugi, tidak dapat apa-apa. Padahal Ramadan datang, Rasul bersabda, "Futihat abwabul jannah", ya, dibukakan pintu surga lebar-lebar. Ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka rapat-rapat. Ghuliqatis syaiton, dibelenggu setan. Harusnya kita lebih mudah melakukan mencari surga, dibuka pintunya. Neraka ditutup, artinya melakukan dosa lebih direm di Ramadan, lebih mudah daripada di luar Ramadan. Untuk tobat lebih dibukakan, lebih besar dibukakan di bulan Ramadan, saat-saat terbaik. Dan setan dibelenggu, artinya kita untuk menggoda, setan nggak bisa menggoda. Ada yang aneh itu, setan aja katanya menghargai Ramadan, cuti, nggak mau menggoda. Kalau itu jalan kita tetap melakukan langkah setan, bukan karena digoda setan, memang kitanya sudah jalan sendiri, nggak usah digoda. Nafsunya udah menguasai jiwa kita untuk melakukan langkah-langkah setan. Naudzubillah. Ya. Memang ada yang merugi? Ada. Rasul menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'al atus. Banyak orang yang berpuasa, ini hadis riwayat Tabrani, banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa Pak dari puasanya. Nggak dapat rahmat, ampunan, maghfirah, tidak dapat surga yang dijanjikan Ar-Rayyan, ya. Apalagi minta Lailatul Qadar, tidak dapat.
hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Naudzubillah, nggak dapat. Para sekalian, dan Rasul juga mengingatkan kepada kita, rogima anfu 'abdin aw ba'uda dakhala alaihi ramadan falam yugfarolah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rogima ampu, sungguh celaka. Tuh, sungguh celaka. Ya, ini peringatan, sungguh celaka kata Nabi. Seorang hamba sungguh celaka atau seseorang akan celaka. Dakhala alaihi ramadan, dia mendapatkan Ramadan, hidup di Ramadan, bisa ibadah di Ramadan, bisa mohon ampun, tapi dia sampai Ramadan selesai tidak mendapatkan ampunan Allah. Jangan sampai kita. Saya akan sampaikan betapa banyaknya pintu-pintu ampunan Allah yang dibuka Allah di Ramadan. Yang pertama adalah saum Ramadan. Puasa kita akan menghantarkan pada ampunan Allah kalau kita benar melakukan saumnya. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melakukan saum Ramadan dengan iman wa ihtisaban, dengan dasarnya iman kepada Allah melakukannya karena ingin ridho Allah, takut kalau meninggalkannya dengan ancaman-ancaman Allah, mengharapkan ridho Allah, wahtisaban, ikhlas karena Allah, tidak ada dorongan lain, dan benar melakukannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, memenuhi syarat-syaratnya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka seluruh dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, subhanallah. Seluruhnya, Pak, yang lalu-lalu. Tetapi kita kan tadi disampaikan Nabi, banyak orang yang saum Ramadan nggak dapat apa-apa, nggak dapat ampunan Allah, apalagi seluruh dosa yang lalu diampuni. Kenapa? Rasul mengingatkan kita, laisa siyamu minal akli wassarab. Bukanlah puasa itu sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Innamas siyamu minal lagwi warrafas. Sesungguhnya puasa itu mampu meninggalkan perbuatan yang sia-sia, lagau, tidak ada nilai, tidak ada manfaat, dan ropas, perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak bagus. Tolong dicatat ini supaya kita dapat teman-teman. Ternyata puasa itu tidak sekedar mampu menahan lapar dan haus. Kalau itu sekedar puasa, maka anak kecil juga bisa. Anak-anak SD kelas 4 diiming-imingi dapat uang hadiah, kuat ya. Apalagi anak-anak sekarang susah makan, seneng malah. Ya, tidak sekedar itu, ternyata minal lagwi waropas, dia mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apa banyak nggak di antara kita yang melakukan perbuatan sia-sia di bulan Ramadan? Banyak, nggak sedikit. Waktunya lewat begitu saja, tidak ada nilai. Kalau lihat Nabi, cara Nabi bersaum Ramadan, karena Nabi SAW ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah orang yang sangat semangat dalam beribadah, berinfak di bulan Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, Nabi selalu didatangi Jibril. Wa kana Jibrilu alaihi salam, maka ketika Jibril datang kepada Nabi, yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Al-Qur'an. Jibril mendapat Nabi di bulan Ramadan selalu bertadarus Al-Qur'an. Bapak Ibu, sudah berapa hari ini, Bu? Pak, sudah berapa hari, Pak? 6 apa 5? 6. Hari Selasa kan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sudah 6 hari. Sudah berapa juz? Bapak udah ada yang 6 juz? Oh, tuh. Padahal Nabi itu malamnya bertadarus. Ya, kita harus, Masya Allah, kok saya belum ya. 1 juz aja belum. Katanya ingin rahmat, bahkan doanya ingin malam Lailatul Qadar, ingin berkah, ingin ampunan. Nabi mencontohkannya malamnya, yaitu apa? Qiyamul Lail, yaitu sholat malam dan bertadarus Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, kan ini kita udah bersaum berpuluh-puluh tahun, ada yang ya 20 tahun, 30 tahun melaksanakan saum. Kok tidak berdampak? Ternyata saum kita tidak mencontoh saumnya Rasul. Rasul itu qiyamul lail dan bertadarus Al-Quran. Sementara kita kok
udah hari ke-6 nih, belum. Yang belum memulai, naudzubillah, harusnya mohon perlindungan Allah agar bisa mulai baca Quran. Tolong Bapak Ibu, ya. Al-Quran adalah bacaan yang terhebat nilainya. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang baca Quran, satu huruf adalah 10 kebaikan. Ya. Bi asyri amsalihah, dilipatkan jadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Bukanlah alif lam itu satu huruf. Walakin alifun harmun wa mimun harfun wa lamun harfun. Sesungguhnya alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif lam aja sudah 30 kebaikan. Di Ramadan bisa dilipat gandakan 70 sampai tiada terhingga nilainya. Kalau enggak tertarik, berarti puasa kita tidak dengan iman, tidak dibandingkan dengan iman. Sebab yang iman tahu betapa hebatnya Ramadan dan Nabi mencontohkannya, baru dia lakukan dengan sungguh-sungguh dan yakin bahwa bacakan Quran itu menjadi syafaat, yasfa'ani, 2 syafaat di yaumul qiyamah, yaitu puasa kita dan saum kita. Jangan sampai menjadi mubadzir. Ya Pak. Ya, yasfa'ani, 2 syafaat yang kita inginkan. Kan kita nanti butuh pertolongan loh. Dari mana pertolongan kita cari nanti di akhirat? Kita panik. Kalau kita saumnya bagus, baca Qur'annya bagus, 2 syafaat. Yasfa'ani, janji Allah disampaikan oleh Rasulullah, nanti Al-Quran kita bakal datang dan saum kita bakal datang menjadi syafaat menolong kita. Tapi saum yang mana? Saum yang tidak lagau, yang tidak sia-sia, yang malamnya diisi dengan banyak membaca Al-Quran dan qiyamul lail atau sholat malam. Mohon diingat, jangan sampai kita malas baca Quran. Di Ramadan malas, bagaimana di luar Ramadan? Di Ramadan saja yang janjinya hebat, kita nggak tertarik, bagaimana di luar Ramadan? Kalau sekarang belum bisa, harusnya menjadi pendorong, malu atau punya keinginan, ya Allah jangan kau matikan aku sebelum aku bisa baca Al-Quran. Minta. Ada muridnya Ustadz Hasan Mubarak, ibu-ibu yang sudah umur 60 tahun, datang ke Ustadz, saya bersumpah di hadapan Ustadz, semoga Allah tidak mematikan saya sebelum saya hafal Quran 30 juz. Maka ibu tuh mulai, ya, Ustaz Borok datangkan pembimbing untuk bisa hafal. Ternyata 2 tahun ibu itu bisa hafal Al-Quran 30 juz dengan niatan yang hebat. Nah, ini bukti. Yang hebat lagi Pak, saya kemarin lihat salah satu yang lomba baca Quran. Seorang anak umur 8 tahun, 9 tahun, tunanetra, ya, ternyata sudah hafal 5 pakai huruf braille Al-Quran. Kalau ke Masjid Ar-Rahman Madinah itu ada tuh Quran gede banget, ternyata braille khusus, huruf-huruf khusus untuk yang tunanetra. Bapaknya itu dipanggil, ternyata bapaknya juga tunanetra, tukang pijit. Ibunya juga tunanetra, adeknya udah tunanetra, nggak bener dan lumpuh. Keluarga ini luar biasa ujiannya, tapi apa keberkahannya? Luar biasa, anaknya hafal Al-Quran. Dan ketika ditanya anak, nah, andai Allah memberikan penglihatan kepadamu dan kamu bisa melihat apa yang paling kau ingin lihat, apa jawabnya? Aku ingin melihat Al-Quran. Subhanallah, kita yang bisa melihat dengan jelas, dikasih penglihatan yang jelas, lalu nggak begitu serius untuk melihat Al-Quran, bacanya, betapa Allah murkanya pada kita. Nah sekalian yang dirahmati Allah SWT, semoga Ramadan tahun ini menjadikan penyemangat Bapak Ibu untuk terus membaca Al-Quran hingga paling tidak 30 juz bisa dibaca dengan baik. Kemudian hati-hati, suka ada tradisi tadarus bersama. Tadarus bersama itu bagus, tapi jangan sampai yang satu baca, yang satu ngobrol. Nah, ini menjadi dosa. Yang satu baca, yang satu ngobrol, atau yang satu baca, yang 10 ngobrol. Ya, padahal pas kami melakukan sekolah lakum Quran, kalau dikatakan Quran didengarkan agar dapat rahmat, ini ngobrol. Nah, itu juga tidak benar. Atau terburu-buru, capai target tanggal 17 harus selesai, sehingga bacanya nggak karuan. Padahal waratilil Quran tartila, baca Quran dengan tartil. Jadi satu saja Bapak Ibu, kita puasa dengan bagus, malamnya diisi dengan qiyam Ramadan dan
baca Quran, insya Allah puasa kita hebat. Yang kedua, bersedekah. Satu lagi, bersedekah. Rasulullah SAW di dalam hadis lanjutannya adalah wa kana yajibu alaihi yaqau fi kulli lailatin fi ramadan falyadrisuhu al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalat. Sesungguhnya Rasul itu adalah orang yang terhebat dalam bersedekah, sehingga kehebatan sedekahnya Rasul bagaikan angin yang meniup setiap saat. Jadi bagus sedekah. Ini bulan Ramadan, di mana setiap sedekah dicatatnya berlipat ganda. Bahkan man qatara sha'iman kana lahu misla ajrihi wa annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'un. Siapa yang beri makan kepada orang yang berbuka, maka dapat pahala puasa orang tersebut. Punya target. Sekarang hari ke-6, sudah berapa orang yang Bapak Ibu kasih makan untuk berbuka? Kalau ingin dapat pahala orang-orang yang berpuasa, siapa tahu yang puasa tersebut lebih hebat puasa dari kita, maka kita harus banyak memberi makan orang-orang yang berpuasa. Semakin banyak kita memberikan makanan, kemungkinan semakin banyak pula kita dapat pahala orang-orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Ingat Bapak Ibu, harta kita adalah titipan Allah. Banyak manusia yang menyesali tentang kelalaian bersedekah di saat sakaratul maut, dan Allah sampaikan di dalam surat Al-Munafiqun surat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, tunda kematianku agar aku dapat mensedekahkan harta-hartaku sehingga aku termasuk orang-orang yang soleh. Subhanallah, pelan. Di sini keropak jalan. Kalau nggak peduli, masukin 10.000, 20.000 sampai 100.000. Kita nggak peduli, padahal uang ada. Nggak cukup takwa itu dengan sholat rajin ke masjid, nggak cukup takwa itu dengan tahajud malam, nggak cukup takwa itu dengan baca Al-Quran. Di antara ciri orang yang takwa adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, orang yang mau berbagi, menolong untuk kebaikan, sisihkan, jangan sampai malah mubadir, beli kolak, beli bakso, dibuang, nggak dimakan, 15.000. Kalau ke masjid nggak ngasih, kalau ngasih makan nggak ngasih, tapi berbuat mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Mubadir adalah perbuatan setan, dan itu akan menjadikan rusaknya ibadah kita. Sebaiknya biar rezeki kita berkah, sisihkan untuk keropak masjid, untuk ngasih makan orang miskin di bulan yang penuh berkah. Jangan sampai menyesal nanti di saat Allah hitung harta kita dan kita akan lama berdiri di mahsyar karena banyaknya harta yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lihat di Masjidil Haram di Mekah, Madinah, tidak ada peninggalan sahabat-sahabat yang kaya. Kayak Utsman bin Affan adalah orang kaya, pebisnis yang hebat, tapi tidak ada peninggalan hartanya. Semua diinfakkan. Ketika ada ayat dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, datang Abu Talha. Dia punya Bayruha. Bayruha adalah tanah yang terhebat di Madinah, yang ada mata airnya, yang Rasul suka minum di situ. Kata beliau, "Ya Rasulullah, aku infakkan Bayruha, kuberikan kepadamu." Kata Nabi, kumpulkan saudara-saudaramu yang tidak punya tanah, berikan, bagikan, supaya mereka memiliki tanah, dibagikan, sebab dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Semoga bagi sekalian harta yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan menjadi jembatan untuk meraih ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian banyak di antaranya salat pada malam Lailatul Qadar itu ampunan Allah, dan zakat fitrah yang terakhir adalah merupakan pembuka pintu rahmat Allah dan menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Rasul bersabda, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi min al-lagwi war-rafath wa tuhmatan lil masakin." Rasul mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan dosa-dosa kita selama Ramadan daripada rapas kita dan perbuatan-perbuatan maksiat kita, lagau kita dan dosa kita. Wa tuhmatan lil masakin, dan zakat fitrah adalah sebagai makanan yang dinikmati oleh orang-orang miskin. Nanti kita akan tutup perjalanan ibadah Ramadan kita dengan membayar zakat. Insya Allah dengan zakat akan menghapuskan dosa-dosa kita yang tidak bagus yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi kita berusaha terus untuk meninggalkan perbuatan lagau, rapas, bohong, dusta dan sebagainya yang dapat merusak nilai dari ibadah kita. Terus sekalian, marilah kita isi Ramadan dengan berbagai kebaikan. Mumpung Allah kasih umur kepada kita, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita. Keluar dari Ramadan kita diampuni dosa, dapat rahmat Allah.
dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, sehingga ketakwaan yang kita raih di Ramadan menjadi keselamatan buat kita hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah pada malam ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.